Begini cara saya masak tengkleng kambing yang benar-benar rasanya itu enak banget, bumbunya lekoh dan yang pastinya itu nggak bau perengus ataupun bau kandang ya. Yang pertama di sini saya ada ini random banget ya untuk daging kambingnya. Ada bagian kaki, bagian betis, ada bagian usus. Dah pokoknya kita campur jadi satu, langsung aja kita presto. Tambahkan dengan daun salam dan juga jahe. Kita presto kurang lebih selama 15 menit aja ya. Dan haluskan semua bumbunya semua saya sudah taruh di atas ya. Dan langsung lanjut aja. Kalau sudah dihaluskan, panaskan secukupnya minyak, kita masukkan untuk bumbu aromatiknya, ada daun jeruk, serai, salam dan juga lengkuas. Kita gongseng sampai dengan wangi. Kalau udah wangi, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan dan langsung lanjut kita tambahkan juga ya dengan bumbu aromatik lainnya, ada cengkeh, kayu manis, pokoknya semua saya sudah sematkan di atas dan tambahkan dengan lada bubuk. Kalau bumbunya udah tanak pecah minyak, masukkan untuk daging kambing yang sudah kita presto tadi, aduk-aduk sebentar hingga tercampur rata. Kita akan masak sampai dengan airnya agak sedikit menyusut ya. Sambil nunggu airnya menyusut, kita iris-iris dulu untuk daun bawang dan juga 2 buah tomat dan langsung lanjut aja kita seasoning dan bumbu tambahannya itu ada kaldu sapi dan juga ada garam. Kita masukkan 1 bungkus santan instan dan kurang lebih 4 sendok makan untuk kecap manis ya. Kita aduk-aduk semuanya hingga tercampur rata. Kalau udah tercampur rata kayak gini, langsung aja koreksi rasanya. Kalau udah sedap, langsung kita masukkan untuk irisan daun bawang dan juga tomatnya. Kita masak kembali ya. Untuk tengklengnya ini ada yang masaknya itu sedikit kuahnya itu banyak ya, tapi kalau saya lebih suka yang nyemek-nyemek seperti ini ataupun agak menyusut airnya ya. Kalau udah, langsung aja kita matikan api kompornya dan ini dia tengkleng kambing kita itu udah mateng. Ini beneran serius, ini enak banget dimakan dengan nasi hangat, bumbunya lekoh, dah pokoknya wajib banget untuk kalian coba. Dan ini beneran dagingnya empuk, nggak bau perengus sama sekali. Terima kasih semuanya, semoga video ini bermanfaat ya. Assalamualaikum, bye bye. Bumbunya lekoh, masaknya 1 saset tanpa santan, tapi ini rasanya itu enak banget apalagi dimakan dengan nasi hangat ya. Yang pertama di sini saya ada ayam kurang lebih sebanyak 750 gram. Tambahkan dengan kunyit bubuk dari desaku, garam dan langsung lanjut aja. Kita aduk-aduk semuanya hingga tercampur rata. Kalau udah tercampur rata kayak gini, kita sisihkan ya, kurang lebih kita tunggu selama 30 menitan. Sambil nunggu ayamnya kita marinasi ya, kita haluskan dulu untuk semua bumbunya. Langsung aja kita masukkan untuk cabai bubuk dari desaku. Tambahkan juga dengan sedikit air, haluskan bumbu sampai benar-benar halus. Kalau udah halus langsung aja ya kita mau tumis ya. Untuk warna cabenya itu seperti cabai asli gitu ya ataupun cabai fresh. Langsung lanjut aja kita panaskan secukupnya minyak, kita goreng bumbu sampai dengan pecah minyak ataupun tanak. Tapi sebelumnya kita tambahkan dengan 2 lembar daun salam dan juga daun jeruk ya. Langsung aja kita tumis bumbu sampai benar-benar tanak. Kalau udah tanak pecah minyak seperti ini, langsung lanjut aja kita masukkan ayam yang sudah kita marinasi tadi ya. Kita gongsreng-gongsreng sebentar. Langsung aja ya kita bakal seasoning dengan bumbu tambahan lainnya. Di sini saya pakai bawang putih bubuk dari desaku dan dilanjut dengan ladaku merica bubuk dan disusul dengan gula pasir dan juga air asam jawa. Untuk air asam jawanya ya kurang lebih saya pakai 2 sendok makan. Tapi di sini benar-benar nggak kerekot sama sekali. Langsung lanjut aja aduk-aduk. Kalau sudah berubah warna kita tambahkan juga dengan air ya. Untuk airnya opsional ya, kurang lebih sekitar 400 ml gitu. Kita tutup masak kurang lebih selama 10 menit sampai airnya ataupun bumbunya menyusut seperti ini. Kalau udah menyusut rasanya udah enak, langsung aja matikan api kompornya dan siap untuk dihidangkan. Ini dia ya, kita masak ayam paleko. Rasanya yang enak, pedas dan bumbunya itu lekoh banget ya, tanpa santan tapi rasanya itu enak banget. Terima kasih untuk semuanya. Semoga video ini bermanfaat ya. Assalamualaikum. Bye bye. Setelah tahu cara buatnya, nggak bakalan beli lagi deh ya, karena buat sendiri rasanya itu lebih seger, yang pastinya juga lebih pekat gitu ya. Dan langsung lanjut aja, saya rendam 1 jam 50 gram beras, langsung lanjut tambahkan di panci 1250 ml air, masukkan jahe, daun pandan, garam, gula pasir dan juga gula merahnya. Kita masak ini ya, kita masak sampai dengan gulanya larut dan juga mendidih. Langsung aja kita aduk-aduk hingga semuanya itu tercampur rata. Dan kalau sudah tercampur rata mendidih seperti ini, masukkan 1 bungkus kunyit bubuk dari desaku. Kita masukkan aja semua. Jadi sekarang ini bikin beras kencur itu ya, nggak perlu deh yang ngotorin tangan. Tinggal tambahkan dengan 1 bungkus bumbu ataupun kunyit bubuk dari desaku. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Matikan api kompornya. Langsung lanjut aja kita aduk-aduk ya hingga uapnya tuh hilang dan agak dingin. Sambil nunggu uapnya hilang, kita mau haluskan dulu untuk 2 ruas kencur dan juga saya tambahkan dengan beras yang sudah kita rendam tadi ya. Langsung tambahkan dengan 200 ml
beli air, kita blender ataupun chopper sampai dengan halus. Kalau udah halus, masukkan ataupun tuangkan ke dalam air rebusan tadi ya, sambil disaring, aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, ini dia udah jadi ya. Jamu kita nih ya, beras kencurnya udah jadi. Kalau biasanya beli, sekarang kita bisa buat sendiri. Karena buatnya tuh simple, nggak perlu ngotorin tangan juga, dimakan ataupun diminum hangat enak, dingin apalagi. Semoga video ini bermanfaat. Selamat mencoba. Assalamualaikum. Orang rumah tuh kalau dimasukin yang berkuah segar seperti ini udah pasti auto makan, bisa nambah berkali-kali, rasanya segar, masaknya itu simpel banget. Yang pertama di sini saya ada 750 gram untuk ikan patin. Agar mengurangi rasa bau tanah ataupun bau amis pada ikan, saya menambahkan dengan setengah bungkus untuk kunyit bubuk dari desaku. Langsung aja kita balurin ya, tepung tercampur rata. Kalau udah tercampur rata kita bilas dan cuci sampai dengan bersih. Dan langsung lanjut di panci. Di sini saya ada tuang ya untuk 1 liter air. Tambahkan juga dengan 8 siung bawang merah yang sudah kita iris, 2 untuk batang serai yang sudah kita geprek, dan tambahkan juga dengan setengah bungkus untuk kunyit bubuk dari desaku, ditambah dengan 1 bungkus bawang putih bubuk dari desaku, dan dilanjut dengan yang kecil mungil nih ya, ladaku merica bubuk. Langsung aja kita masukkan semuanya ya, langsung aja kita diamkan sampai dengan mendidih. Tapi sebelumnya kita tambahkan dengan setengah sendok makan garam. Sambil nunggu airnya mendidih, kita mau iris-iris dulu untuk daun bawang dan juga tomatnya, beserta dengan 1 genggam untuk daun kemangi. Karena airnya sudah mendidih, langsung aja kita masukkan untuk ikan patin yang sudah kita marinasi ataupun cuci bersih tadi ya. Kita tutup, kita masak kurang lebih selama 5 menit. Setelah itu langsung lanjut aja kita masukkan untuk daun bawang, tomat, kemangi, beserta dengan irisan cabai hijaunya. Kalau ada teman-teman cabai merah monggo silakan ya. Tambahkan juga dengan kurang lebih 2 sendok makan air asam jawa. Kita tutup kembali, kita masak kurang lebih selama 3 menit. Sambil nunggu nih ya untuk ikannya mateng, kita mau goreng dulu untuk bawang merah, tomat, beserta dengan cabai sampai dengan layu. Setelah itu angkat dan tiriskan, dicobek. Saya ada tuang ya 1 sendok makan untuk cabai bubuk dari desaku, tambahkan dengan 3 sendok makan air panas, aduk-aduk hingga tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, langsung aja kita masukkan cabai yang sudah kita goreng tadi, tambahkan juga dengan garam, gula merah, terasi, langsung aja kita ulek sampai dengan halus, kucuri dengan jeruk limau. Bedeh, ini sambalnya udah mantep banget deh ya. Oke, karena ini ikannya sudah mateng untuk mendidih yang kedua kalinya, langsung aja kita makan. Dan memang aja ya, kalau makan yang berkuah segar seperti ini auto nambah-nambah nih, makanya apalagi ditambah dengan sambal terasi, pokoknya seger banget deh. Untuk kalian yang wajib mencoba. Terima kasih untuk semuanya, semoga video ini bermanfaat. Rasanya yang lembut, legit, dan juga gurih. Jadi karena ini nih ya, Pak suami minta dibuatin setiap hari. Dan di sini saya ada masukkan 4 sendok makan gula merah yang saya sudah iris tipis, dan 1 sendok makan gula pasir ke dalam piring yang mau saya kukus nanti ya Mak ya. Di mangkok yang terpisah saya sudah masukkan 1 gelas tepung terigu, 3 sendok makan tepung beras, sejumput garam, dan juga 2,5 gelas ini santan ya Mak ya. Untuk santannya itu kekentalannya sedang aja, dan langsung lanjut aja kita masukkan secara bertahap sambil diaduk-aduk. Kalau sudah tercampur merata, langsung aja kita bagi nih Mak ya untuk adonan menjadi 2, karena saya mau ada rasa pandan dan juga yang original ataupun putih ya. Jadi untuk yang rasa pandan saya menambahkan kurang lebih 3 tetesan gitu untuk pasta pandannya. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, langsung panaskan kukusan. Kita masukkan yang gula sudah kita siapkan di mangkok tadi ataupun di piring ya Mak ya. Kita tuang aja untuk yang warna hijau terlebih dahulu. Langsung lanjut aja, kita bakalan kukus kurang lebih selama 7 menit. Dan ini dia setelah 7 menit, kita langsung aja bisa masukkan untuk adonan yang kedua. Untuk adonan yang keduanya itu berwarna putih seperti ini Mak ya. Untuk masukinnya secara perlahan aja biar nggak nyatu gitu. Oke, langsung lanjut aja. Setelah adonan putihnya ini udah masuk, langsung aja kita bakalan kukus kembali kurang lebih selama 5 menit aja ya Mak ya. Setelah 5 menit, karena di sini saya mau masukkan untuk daun pandannya biar lebih harum, lebih wangi, lebih enak. Daun pandan masuk, langsung aja kita kukus kembali selama 5 menit, dan ini dia hasilnya Mak ya. Setelah dikukus 5 menit berserta dengan daun pandannya sudah matang, ini benar-benar harum banget, wangi banget dengan aroma daun pandan. Sebelum kita makan, sebelum kita icip-icip, buang dulu untuk daun pandannya dan tinggal kita iris sesuai dengan selera. Ini dia ya Mak ya. Untuk gula merahnya itu benar-benar lumer banget, rasanya itu gurih, legit dah. Pokoknya ini enak banget, wajib banget kalian untuk coba. Semoga video ini bermanfaat. Selamat mencoba. Assalamualaikum. Bye bye.